Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhyiddin Hasan di vlog belajar desain grafis dengan CorelDRAW. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah logo, tapi tidak secara keseluruhan ya. Saya hanya ingin memperlihatkan salah satu fungsi yang cukup menarik di CorelDRAW itu adalah blend tool ya. Oke. Nah, biasanya blend tool ini dibuat untuk membuat objek yang berulang, seperti contoh di layar kita adalah logo DPD RI ya. Nah, kita akan perhatikan pada logo padi dan kapas. Ini adalah sebuah contoh objek yang berulang. Bagaimana kita bisa membuat desain seperti ini dengan cepat menggunakan blend tool yang ada di CorelDRAW. Mungkin saya membuatnya tidak sama persis seperti ini, tapi ini hanya contoh saja bagaimana menggunakan blend tool ya. Oke, kita akan mulai. Nah teman-teman, biasanya kita membuat oke, saya akan kasih lihat dulu contoh blend itu seperti apa sih gitu. Ini ada objek, oke ya, kita beri warna misalkan ini. Kemudian ini ada objek yang kedua, mungkin ukurannya lebih besar biar teman-teman bisa melihat. Nah kita mengambil blend. Kalau di sini ya, toolnya ada di sebelah sini. Ini sebetulnya ada beberapa tool. Kalau kita tekan di sini ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude gitu ya. Nah kita bisa ngambil blendnya di sini. Atau teman-teman bisa ngambil dari effect ya. Effect kemudian ngambil blend. Oke, terserah teman-teman mau yang mana. Kemudian kita pilih objek pertama yang akan kita pilih, misalkan ini. Kemudian arahkan ke objek yang kedua. Nah ini sudah langsung jadi teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini akan ada muncul di atas, bisa di atas, bisa di window boxnya ini ya. Ini ada 20 itu adalah jumlah objek ya yang akan terbentuk. Jadi ini objek pertama, ini objek keduanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 20 itu adalah jumlah objek yang terbentuk. Nah kita misalkan mengurangi ya, tinggal mengetik saja di sini ya. Misalkan 10. Oke, jadinya seperti itu teman-teman. Atau misalkan hanya 5 ya. Nah ini untuk blend. Ketika misalkan objeknya ya, objek salah satu objeknya kita pindah, misalkan seperti ini, dia akan ngikut ya. Ini pun kita pindah, dia akan ngikut. Itu adalah blend. Tapi kalau kita sudah oke, tidak mau memindah lagi, maka kita tinggal memecahnya, yaitu arrange, kemudian blend break groove apart ya. Kita tinggal lepaskan, maka dia sudah terpisah. Tapi ini masih satu groove. Kita juga bisa memisahnya dengan groove ungroove object. Nah dia sudah terpisah. Jadi itu ya teman-teman, konsep blend yaitu memperbanyak objek dengan dari satu objek ke objek yang kedua, dan membuat menggunakan lingkaran, kemudian membuat sebuah lingkaran lagi. Nah pertemuan dua buah lingkaran ini bisa diintersect ya, sehingga bentuk sebuah tadi. Oke, kita kasih warna kuning. Nah ini kemudian kita putar ya, kita putar seperti ini, kemudian kita gandakan ke samping dengan menggunakan klik kanan. Nah sudah jadi dua padi. Ini kemudian kita gabung ya, kita group saja, group. Oke ya. Nah ini sudah jadi teman-teman ya, satu padi. Mungkin ukurannya kita perkecil. Nah kemudian kita kopikan ke bagian bawah ya untuk kita blend. Dan mungkin di bawah ukurannya lebih besar dari yang di atas ya. Oke, seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat path atau alur yang nanti akan dilalui oleh padi ini ya. Kita bisa mengambilnya dari lingkaran, karena akan bentuknya itu kayak lingkaran ya, lingkaran begini. Oke, nah teman-teman bisa perhatikan di atas pada lingkaran ini ada ellipse, kemudian ada phi, kemudian ada arch. Nah kita mungkin akan ngambil arch. Coba perhatikan kalau ini saya ambil. Oke, ada potongan seperti ini, sudah terpotong ya. Kita tinggal menggunakan shift tool saja untuk mengatur posisi yang kita inginkan. Misalkan seperti ini gitu ya. Nah
yang di bawah juga seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita sudah memiliki alur, sekarang kita akan menempatkan padinya pada alur yang kita inginkan. Nah teman-teman, kita akan memutar, titik putarnya ini akan kita geser ya ke bawah sini. Oke, kemudian kita letakkan di ujung sini ya, tidak di ujung banget juga, lalu kita putar. Nah, sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Termasuk ini juga sama, ini kita geser ke sini ya. Nah, kemudian titik putarnya kita pindahkan ke sini, lalu kita putar. Oke, nah objeknya sudah siap teman-teman ya. Sekarang kita tinggal mengambil menu blend ya. Oke, blend kita pilih di sini, kemudian kita arahkan oke, ini ya, blend. Nah seperti ini teman-teman. Nah di blend ini, di atas ini ada beberapa menu yang bisa kita ambil untuk mengatur posisi supaya tidak seperti ini ya. Untuk jumlah kita tetapkan saja dulu 10 biar enak untuk melihatnya ya. Nanti kalau teman-teman perlu yang lebih, kita menambah atau mengurangin saja lagi. Nah sudah seperti ini, teman-teman bisa mengambil di preset listnya sudah tersedia sebetulnya dari blend ini ya. Kita bisa ngambil loop blend ya. Oke, kita lihat apa kalau yang kita pilih loop blend ini. Nah sudah terposisi teman-teman, tetapi kan kita bisa melihat ya, garisnya agak jauh dengan padinya, maka kita bisa mengatur jaraknya ini dengan blend directionnya ya. Kalau ke bawah dia akan menjauh, kalau ke atas dia akan mendekat. Nah sudah persis jadi teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya untuk membuat logo padi kapas. Nanti tinggal menyesuaikan dengan desain yang kita ingin buat ya. Oke, mungkin terlalu besar ya, saya akan perkecil yang di atas, kemudian posisinya saya atur kembali. Oke, ini juga sama, saya kecilkan, posisinya saya atur kembali. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat sebuah logo dengan blend ya. Oke, sekarang kita buat kapasnya ya. Ini kita pilihkan dulu ya, kita grup. Kita akan membuat kapasnya. Saya akan membuat kapas ya. Sebenarnya sangat simpel membuat kapas ini ya. Oke, nah begini saja sudah jadi. Kemudian kita buat bagian bawahnya ya. Oke, kapas putih ya warnanya ya, kemudian bawahnya ini biasanya hijau. Oke, nah seperti ini. Oke, saya gunakan print. Nah sudah jadi teman-teman ya. Oke, ini kapasnya. Kita buat kapasnya juga hanya satu di sini ya. Lagi sama seperti tadi, kita buat alurnya dulu, kemudian kita pilih arc ya untuk mengatur seberapa kita perlukan. Nah ini kan ke kanan ya, kita tinggal pindahkan ke kanan. Oke, dari pindah ke kanan ini, kemudian kita kembali sama melakukan kayak tadi, kita atur ya, kita atur posisinya. Oke, kemudian kita putar. Nah seperti itu. Oke, kita copy lagi ke bagian bawah. Di bagian bawah kita bisa kembali putar menyesuaikan dengan sudut yang kita perlukan. Oke, kalau sudah kita tinggal ambil blend. Oke, kita blend dari ini ke sini sudah. Kemudian teman-teman kalau tadi menggunakan ini ya, kita bisa juga menggunakan ini part properties nya. Ini bisa kita klik, kemudian kita new part dan kita pilih part yang kita buat. Nah tapi ini bentuknya agak lucu ya, ini apa namanya, besar, kecil, kemudian besar. Teman-teman bisa menggantinya dengan kembali ke preset, kemudian lock blend. Oke, posisinya agak di sini ya, kita pindahin lagi dengan ini ke sini. Nah oke, nah seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin jumlahnya bisa kita kurangin jadi 7 misalkan, oh terlalu ya.
masukin 9. Oke, sudah jadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, menggunakan blend ya, ternyata sangat simpel membuat sebuah logo yang rumit. Kita bisa mengatur jaraknya dengan rapi, dan ini sudah tersedia di Corel Draw.